Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanidian dari kelas 9E absen 08. Saya Gita Alfarel dari kelas 9E absen 9. Perkenalkan, nama saya Rehan Syabil Alfa dari kelas 9E absen 23. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Pengertian hukum Archimedes. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas, gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat dalam air terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Dilansir dari Lifesense, hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh berat tersebut. Penemuan Archimedes ini bermula dari masalah Hieron Raja Syracuse. Hieron meminta Archimedes untuk memeriksa mahkota emasnya. Ia ingin tahu apakah mahkota itu terbuat dari emas murni atau dicurangi dengan cara dicampur oleh pembuatnya. Archimedes menemukan cara mengeceknya ketika mandi. Saat ia menemukan ke bak mandi, ia menyadari bahwa air naik dan tumpah. Ia menemukan bahwa banyak air yang tumpah sama dengan banyak tubuhnya yang masuk ke dalam bak mandi. Archimedes pun langsung berlari ke jalan sambil berteriak Eureka, yang dalam bahasa Yunani itu menemukan masalah Raja Hieron pun dapat diselesaikan dengan cara ini. Untuk memastikan mahkota raja itu dari emas murni, harus dicek kepadatannya. Kedapatan bisa diketahui dengan berat sebuah benda dibagi dengan volume atau besarnya benda tersebut. Kertas yang digulung-gulung meskipun besarnya sama dengan sebiji kelereng tetapi lebih ringan dari biji kelereng. Begitu pula halnya dengan emas. Emas memiliki kepadatan yang lebih tinggi dari perak sehingga mahkota raja bisa berbeda beratnya jika dibuat dari emas murni atau campuran. Kendati bentuk dan besarnya sama. Untuk mengukurnya, Archimedes tak perlu mengukur besar mahkota. Ia cukup memasukkan ke dalam air dan melihat berapa volume air yang naik dan membandingkannya dengan emas murni. Dari penemuan itu, Archimedes pun berhasil membantu raja mengetahui bahwa mahkotanya ternyata terbuat dari emas campuran dan bukan emas murni. Jenis benda di dalam air. Dengan hukum Archimedes kita bisa mengelompokkan benda menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut diantaranya adalah benda tenggelam, terapung, dan melayang. Benda bisa tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda tersebut. Sedangkan benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Untuk benda yang bisa mengapung terjadi saat gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keran otomatis pada penampungan air. Jika di rumah kita menggunakan mesin pompa air, maka dapat kita lihat bahwa tangki penampungannya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Keran ini dibuat mengapung di air sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Ketika air pasang, pelampung akan membuka keran untuk mengalirkan air. Sebaliknya, jika tangki sudah terisi penuh, pelampung akan membuat keran tertutup sehingga secara otomatis keran tertutup. 2. Kapal selam. Pada kapal selam terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air sehingga kapal dapat menyelam. 3. Hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Berikut ini kami akan mempraktekkan salah satu contoh hukum Archimedes.
kita harus membutuhkan 2 butir telur, 2 wadah yang diisikan air, garam, dan alat pengatu. Langkah pertama, isi salah satu gelas yang berisi air dengan garam, dan kemudian diaduk. Kemudian masukkan 2 butir telur ke dalam kedua gelas yang berbeda. Terlihat perbedaan antara air yang berisi garam dan air biasa. Air yang berisi garam, telur akan mengembang, dan air yang tidak berisi apa-apa akan tenggelam. Dikarenakan massa air garam lebih tinggi daripada air biasa, sehingga telur yang berada di air garam akan terapung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.